Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Hai fahalukum. Alhamdulillah. Semoga antuna semua Allah berikan kesehatan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Namun alangkah baiknya kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silakan menyimak penjelasan dari Ibu Kesi ya. Ananda Soleha, yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah tentang materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai contohnya jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Artinya semakin banyak buku yang Ananda beli atau kita beli, maka semakin besar yang harus kita bayarkan. Nah, setelah kita belanja buku dan menentukan harganya, ternyata ada hubungan antara jumlah buku yang kita beli dan harganya. Karena buku dan harganya merupakan perbandingan senilai. Contoh, satu buku harganya 2.500, sedangkan dua buku harganya 5.000, berarti kelipatan dari 2.500. Nah, bagaimana yang 3 buku? Maka lipatan 3-nya berarti 7.500. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Harga 35 buku yaitu 122.500 rupiah. Untuk membeli 24 buku diperlukan uang berapa banyak? Dari 35 buku uangnya 122.500. Nah, sekarang lebih sedikit, lebih kecil. Maka apa yang kita lakukan? Tolong disimak. Baik, pembahasan soal tadi adalah kita urai 35 buku itu harganya 122.500 rupiah. Nah, bagaimana dengan 24 buku? Maka harganya belum tahu, maka disimbolkan dengan X. Maka kita gunakan cara perbandingan, yaitu X itu adalah jumlah buku yang ditanyakan kita banding dengan jumlah buku yang diketahui dikali 122.500. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah benar, yaitu 84.000. Oke, selanjutnya contoh soal kedua. Harga 3 lusin pensil yaitu 45.000. Bagaimana jika pensil itu ada 32? Berapakah jumlah uang yang dibutuhkan? Baik, pembahasannya. Ingat, 3 lusin pensil 45.000. 3 lusin ya nak. Yang pertanyaan kita, jika 30 buah pensil, berarti ada 32 pensil. Nah, berapa uang yang akan kita butuhkan? Ingat, 3 lusin itu dikali dengan 12. 1 lusin 12, maka hasilnya 36 buah. Nah, hasilnya yaitu kita simbolkan dengan X yang ditanya, maka 32 dibanding 36 dikali 45.000. 32 per 36 dikali 45.000, hasilnya 40.000. Jadi ingat ya, dalam perbandingan itu titik 2 itu kalau dalam penyelesaiannya boleh 32 per garis bawah, di bawahnya lagi 36. Selanjutnya contoh soal ketiga. Harga 5 buku tulis itu 3.500. 5 buku tulis ya. Seorang anak mempunyai uang 15.000 yang akan dibelikan buku tulis itu sama banyaknya atau sebanyak-banyaknya dari uang 15.000 tadi ya. Banyak uang kembali yang diterima anak tersebut adalah, nah, harga 5 buku tulis itu 3.500. Dia pengen beli buku sebanyak-banyaknya tapi masih dengan uang 15.000. Tapi ada sosoknya, ada sisanya. Nah, kita cari ya. Oke, pembahasannya 5 buku 3.500. X buku ini adalah
yang jumlah buku yang akan kita beli, sedangkan uangnya 15.000. Maka berapa satu buku? Satu buku dari 5 buku tadi 3.500, maka didapatlah satu buku itu harganya 700 rupiah. Maka maksimal X yang dibutuhkan adalah 15.000 dibagi dengan 700 rupiah, maka ada dapat 21 buku. Nah, setelah kita dapat 21 buku, maka kita kalikan dengan harga satu buku tadi. Harga satu buku tadi adalah 21 dikali 700 rupiah. Hasilnya 21 dikali 700 rupiah itu 14.700. Nah, berapa sisa uangnya? Dari 15.000 digunakan belanja buku 21 buku 14.700, maka bersisalah 300 rupiah. Nah, tolong dilihat lagi ya penjelasan ibu ini. Nah, itulah penjelasan ibu tentang perbandingan senilai. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Tolong antum kerjakan di buku kecil antum. Soal pertama, jarak 490 km ditempuh sebuah mobil dengan menggunakan bensin 35 liter. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 40 liter, maka berapa jarak yang ditempuhnya? Oke ya. Soal kedua, untuk membuat 12 kue diperlukan gula halus sebanyak 600 gram. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin membuat 60 kue, maka berapa gula halus yang dibutuhkan? Soal ketiga, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kereta memerlukan waktu 1 jam 15 menit. Maka kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah, nah baik ya anak-anak soleha, dari soal nomor 1 sampai nomor 3 silakan antum selesaikan dan ibu tunggu jawabannya. Nah anak soleha, demikianlah penjelasan dari Bu Kesi. Semoga antuna semua bisa memahaminya dan menerapkannya kembali. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.